Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata kami menengadah dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khusus kedua anak-Mu ini untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, supaya dalam pergumulan dan pencobaan, mereka tetap bertumpu pada janji-Mu. Dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih setia-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu, dan selalu Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam untung maupun malang mereka tetap setia kepadamu, sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak pernah sirna. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dan kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius, pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40, yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tercantum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sesuatu yang khusus ketika pada saat ini kita bersama-sama datang bersyukur, beribadah kepada Tuhan untuk kedua saudara terkasih kita, Pande Atma Teguh Purba dan saudari Yulia, dalam mereka akan mengikrarkan janji setia mereka di hadapan Tuhan. Sesuatu yang khusus seperti apa yang saya mau sampaikan di sini? Secara khusus untuk bagi saudara terkasih Yulia. Perjalanan Yulia menemukan dan teristimewa, dibimbing dan dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus.
bukanlah perkara yang mudah. Karena latar belakang saudara terkasih kita Yulia ini bukan dari Kristen Bapak Ibu. Dari non-Kristen. Dan dari Pontianak dia ada di Ketapang, dia berjuang dengan kemandirian yang dia miliki. Jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara. Saudara Yulia ini juga bekerja, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang luar biasanya, hal yang sangat menarik yang saya lihat dari saudara terkasih Yulia ini, di dalam kemandiriannya dia berusaha untuk dapat menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa dihindari, dia masih sendiri dan masih muda. Pasti banyak godaan-godaan, tantangan-tantangan yang dia hadapi. Untuk jenis pekerjaannya dia berjumpa dengan banyak orang. Bahkan waktu bekerja itu silih berganti. Bisa saja kondisi pekerjaannya itu terjadi bukan kayak jam kantor, dari pagi selesai sore. Bisa saja itu dijalaninya juga sampai malam. Dan saya melihat sosok Yulia ini adalah hal yang sangat luar biasa. Zaman sekarang Bapak Ibu, zaman now, jauh dari keluarga, dengan banyak godaan, dengan banyak tantangan yang ada di sekitarnya, tapi benar-benar dia dapat berjuang semampunya, dan di dalamnya dia menemukan dan mengalami kasih Kristus. Sehingga kemudian rangkaian ketika dia hendak mengikut Yesus Kristus, saya katakan, Yulia, kamu menjadi pengikut Yesus Kristus itu bukan karena kau mau ikut pandai. Ya. Karena dia Kristen dan kau harus menjadi Kristen. Karena saya bilang manusia, siapapun itu, bahkan orang terdekat sekalipun, bahkan yang bisa kita anggap kita percaya, suatu saat bisa mengecewakan kita. Suatu saat bisa menyakiti hati kita. Suatu saat bisa meninggalkan diri kita. Di saat senang mungkin dia masih mau bersama-sama dengan kita. Tetapi di saat kita susah, di saat kita sakit, kadang-kala tidak mudah untuk bisa benar-benar menjadi setia di dalam suka dan duka. Maka pembacaan kita secara khusus pada saat ini memang sengaja saya angkat dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40 yang berbicara tentang kasih kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasih kepada Tuhan Allah itulah yang menjadi sesuatu yang prioritas dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena dengan kasih kita kepada Tuhan Allah, dengan kasih kita kepada Kristus itulah, maka kita bisa memberlakukan kasih kepada sesama kita. Kasih seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Yakni kasih di mana Tuhan Allah rela mau berkorban bagi kita. Zaman sekarang orang mungkin mau menolong, membantu, berpartisipasi, ikut mengambil bagian dalam kegiatan segala sesuatu. Kalau, biasanya ada kalaunya. Kalau tidak ada resikonya. Kalau ada resikonya nanti
Saya mundur. Nanti kenapa-kenapa. Nanti bagaimana-bagaimana. Iman kita diuji, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perjalanan mengikut Tuhan memang penuh dengan resiko, karena kalau tanpa resiko kita sama dengan orang dunia. Orang melakukan hal yang tidak baik, kita mudah saja ikut. Tapi kalau kita dituntun dan diarahkan untuk berjalan di dalam jalan kebenaran, tidak mudah kita mau ikut. Dan itulah yang Tuhan lihat dari manusia yang berdosa. Tanpa kasih Tuhan, tanpa pengorbanan dari Tuhan, tanpa resiko-resiko yang Tuhan harus ambil, bahwa kemudian dia harus menjadi manusia, mengalami hinaan, mengalami siksaan, mengalami fitnah, mengalami hoaks. Mengalami pelecehan, mengalami segala sesuatu. Tuhan mengambil itu semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demi untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kalau tidak, tempat kita adalah penghukuman. Tidak ada tempat yang lain selain itu. Karena yang saya katakan tadi, ketika manusia melihat sesuatu yang belum tentu benar, bahkan bisa saja itu adalah sesuatu yang jahat, kadang-kala mudah sekali kita tergoda, mudah sekali ikut serta. Tapi ketika kita dituntun dan diarahkan di dalam terang kebenaran firman Tuhan, susahnya luar biasa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Itu tantangan. Dalam kehidupan kita mengikut Yesus Kristus yang sebenarnya harus menjaga nilai-nilai kekudusan, yang harus berani mengambil resiko seberat apapun itu. Sebab seringkali hal-hal yang tidak baik itu terus berkembang karena ada begitu banyak orang-orang benar yang tidak berani mengambil resiko. Lebih baik berdiam diri saja. Lebih baik berada di tempat yang aman. Lebih baik berada di dalam zona yang nyaman. Dan kitalah yang sama-sama turut bertanggung jawab ketika kejahatan juga semakin berkembang karena kita membiarkan hal-hal yang seperti itu terjadi. Ini panggilan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Panggilan pengutusan kita sebagai orang percaya, kita sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Apakah kita didapati sebagai anak-anak Tuhan yang dapat menjaga kehidupan kita secara pribadi, menjaga kehidupan keluarga rumah tangga kita, menjaga kehadiran kita untuk dapat menjadi pembawa berkat damai sejahtera bagi sesama kita sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena secara dunia banyak orang bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, segala sesuatu yang kita lakukan kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak perlu takut dengan manusia. Manusia ini fana. Dia kaya, suatu saat nanti Tuhan bisa kasih jadi dia miskin. Sebelumnya dia punya, kalau Tuhan berkenan, semuanya tidak akan bisa jadi. Takutlah pada Tuhan. Saya bilang kemarin sama Pande dan Yulia, kalian terutama harus takut pada Tuhan, karena apa? Yang menentukan hidup matimu itu Tuhan. Bukan manusia. Dan kemarin juga saya sudah mengarahkan di dalam penggembalaan bersama dengan orang tua ataupun yang mewakili, bahwa mari jadikan sesuatu yang Tuhan nyatakan, hal yang berkenan di hadapanmu menjadi pembaharuan agar ke depan perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan lebih baik lagi. Apa yang Tuhan buat
di mana Tuhan berkarya di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, tapi Tuhan setia. Dan Tuhan mengingatkan, kalau demikian kita harus berjalan di dalam pembaharuan yang Tuhan kehendaki. Dan oleh karena itu untuk Pande dan Yulia, saya berharap kalian menjadi pasangan keluarga Kristen. Kalian membawa nama Tuhan Yesus. Membawa nama Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya daripada segala embel-embel manusia. Membawa nama Tuhan Yesus di dalam segala sesuatu, di dalam perjalanan kehidupanmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam tanggung jawabmu. Dan bertekunlah di dalam Tuhan. Pande bersama dengan Yulia. Yulia berjalan mengikut Tuhan dengan setia. Begitu juga Pande sebagai kepala keluarga, orang tua harus memberi contoh dan teladan tidak habis-habisnya. Dan kita semua persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga nyatakanlah kasih Kristus yang kudus. Mengasihi di dalam ketulusan. Ya, Pande dengan Yulia ya. Ketika kalian akan mengikatkan janji perkawinan itu berbicara bahwa kalian mau mengasihi di dalam kasih tulus, yakni kasih Kristus yang dinyatakan dan dipraktekkan di dalamnya. Sehingga ke depan ketekunan untuk beribadah, ya Pande dengan Yulia ya. Untuk bersekutu di dalam Tuhan, baik secara pribadi, di tengah-tengah persekutuan anak-anak Tuhan. Itu benar-benar harus dijalankan dengan penuh keteguhan, dengan kesungguhan. Ya. Saya sudah bilang sama Pande dengan Yulia, ke depan kalau Ibu Pendeta lihat hari Minggu Pande dengan Yulia lama tidak kelihatan di gereja, saya bilang kami presbiter akan datang berkunjung di rumah. Karena itu tugas kami. Kenapa sebagai warga jemaat tidak menjalankan panggilan dan pengutusan? Pasti akan dikunjungi. Ya Pande dengan Yulia ya. Karena apa yang kita nyatakan dalam kehidupan ketika Tuhan pakai kita sebagai gereja Tuhan, itu bukan perkara main-main Bapak Ibu. Ya. Kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita sekalian, maka ucaplah syukur. Tuhan masih beri waktu, Tuhan masih kasih kesempatan, lakukan yang sebaik-baiknya. Ketika Tuhan masih berkenan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Jangan mundur. Ketika harus berhadapan dengan resiko-resiko. Dan itu juga yang saya sudah sampaikan kepada Pande dengan Yulia. Ya. Bagaimana supaya rumah tangga bisa sejahtera. Teladani Kristus. Harus mau saling berkorban. Tanpa kehidupan suami istri yang saling berkorban, rumah tangga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kalau sudah menjadi suami istri, tidak ada lagi yang pasang harga diri gengsi tinggi. Suami masih pasang gengsi tinggi, harga diri tinggi sama istri. Istri pasang harga diri gengsi tinggi kepada suami. Itu cara dunia. Mari lakukan cara-cara Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab apa yang Tuhan nyatakan bagi isi dunia ini dan apa yang Tuhan karyakan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan yang akan genapkan itu semua. Dan Tuhan yang menjadi penentu di dalam segala sesuatu. Maka takutlah akan Tuhan untuk menjaga dan memberi kehidupan kita sungguh-sungguh. Waktu yang Tuhan berikan, permuliakan nama Tuhan di dalamnya. Sehingga kita dapat menjadi contoh dan teladan yang baik. Tuhan memberkati kita di dalam kasih karunia-Nya yang kudus dan mulia. Jemaat yang terkasih, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi bersama. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat
Jemaat yang terkasih, dipersilakan kita untuk berdiri dan bersama semua orang percaya di segala tempat kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan Kristen. Jemaat, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudara Pande Atma Teguh Purba dan Saudari Yulia, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam amanat perkawinan Kristen. Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah. Maka saudara calon mempelai dimohon untuk berdiri. Untuk mendengarkan amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang
maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain, dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Pande Atma Teguh Purba dan saudari Yulia, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus ampuni kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku berjanji bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku berjanji bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam janji perkawinan Saudara Pande Atma Teguh Purba dan Saudari Yulia sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua saling mengucapkan janji setia. Saya, Pande Atma Teguh Purba, menyambut engkau, Yulia, sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, bagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya Yulia Pande Atma Teguh Menyambut engkau menyambut engkau sebagai suamiku sebagai suamiku dan berjanji aku tetap akan setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau, serta saya akan melihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib berbuat oleh istri yang beriman pada Yesus Kristus. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Kita akan masuk di dalam pemberian cincin bagi kedua saudara terkasih. Cincin perkawinan ini bulat, tidak berujung dan tidak berpangkal, melambangkan cinta kasih suami istri yang murni dan abadi. Pande Atma Teguh Purba, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan istrimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan. Yulia, cincin ini berikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku. Yulia, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan suamimu sebagai lambang kesetiaan dan cintamu.
Pandai Atma Teguh, cincin ini kenakan kepadamu sebagai tanda cinta dan kasih dan kesetiaanku padamu. Kita akan masuk di dalam peneguhan perkawinan, mendengar janji setia saudara, dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Kita akan masuk dalam pemberkatan perkawinan. Kedua mempelai dipersilakan berlutut dan jemaat semua diundang untuk berdiri. Berlutut, pandai dulu. Berlutut, ya. Oke. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini, akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih, kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tukar tempat, bertukar tempat, pelan-pelan. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam penyataan kasih. Dipersilakan untuk Pande dan Yulia saling berhadapan, dan dipersilakan menyatakan dalam penyataan kasih cium kudus, karena mereka telah resmi menjadi suami istri di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dipersilakan pelan-pelan. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam penyerahan Alkitab dan surat perkawinan gereja.
Atas nama Jemaat dan Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Ketapang mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara berdua. Terimalah juga doa dan harapan kami melalui pemberitaan firman. Terimalah Alkitab dan surat perkawinan gereja ini sebagai tanda bahwa saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati di tengah persekutuan jemaat. Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar rumah tanggamu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya kita akan masuk di dalam penyerahan kepada keluarga. Dipersilakan untuk Saudara Pande, Purba, dan Yulia untuk menuju ke tempat pihak keluarga masing-masing. Yang pertama dari keluarga pihak istri dan selanjutnya kepada pihak suami. Kedua keluarga terkasih, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera selama-lamanya. Kita akan masuk dalam penyerahan keluarga baru kepada jemaat. Kedua saudara terkasih dipersilakan menghadap ke jemaat. Oke, tetap. Oke. Jemaat Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah, dan hendaklah kamu saling mengasihi dan mendoakan. Kami menyambut dan dipersilakan kembali menghadap ke depan. Dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Dipersilakan duduk ya, pelan-pelan.